Halo, apa kabar saudaraku? Salam damai sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Ya, ini adalah bagian terakhir ya. Tapi bukan berarti selanjutnya kita tidak berbicara mengenai kedatangan Tuhan, tapi ini seri yang keempat. Kita membahas dari Injil Matius 24 di bagian terakhir. Tetap kita harus perhatikan baik-baik tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan di dalam ayat 37 dan selanjutnya ya. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sampai di situ terlebih dulu saudaraku. Jadi kedatangan Anak Manusia, Tuhan Yesus sendiri memberikan satu gambaran tentang peristiwa Nuh yang sudah sangat populer. Jadi Tuhan tidak perlu menceritakan secara detail pada murid-muridnya, karena itu adalah satu cerita yang sudah sangat-sangat diketahui orang pada zaman itu. Nah, ketika Nuh memberitakan tentang akan ada air bah, orang melecehkan, orang mencemooh, orang tidak menganggap serius ya. Mereka makan dan minum, kawin mengawinkan, tidak ada persiapan sama sekali. Demikian juga dengan sekarang ini. Ya, ketika saya juga memberitakan mengenai kedatangan Tuhan, itu sama seperti Nuh memberitakan tentang air bah yang akan datang gitu ya. Orang akan mencemooh gitu ya. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu Saudaraku semua yang menaruh harap percaya kepada Tuhan Yesus, tentu bukanlah orang seperti zamannya Nuh. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka makan dan minum, kawin mengawinkan. Artinya apa? Sama sekali tidak ada persiapan secara khusus ya untuk kedatangan air bah. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, bahkan saya sangat prihatin kalau ada orang berkata, saya tidak bisa ke gereja karena saya sibuk minggu ini. Sesungguhnya bagi mereka, bukan mereka tidak punya waktu untuk ke gereja, tetapi ibadah bagi mereka, orang-orang yang demikian, ibadah itu tidaklah penting. Saya yakin itu. Kalau itu menganggap mereka penting, mereka akan meluangkan waktu sesibuk apapun. Tapi karena sudah tidak menganggap penting, maka tidak perlu persiapan. Jadi mereka sibuk dengan jalan-jalan kemana, sibuk dengan aktivitas. Bahkan di gereja sini kan juga ada gereja-gereja lain juga menyediakan waktu yang sangat-sangat banyak sekali. Ada yang gereja yang sampai 3 kali ibadah, 4 kali ibadah, 5 kali ibadah. Tapi mereka tidak pernah memilih salah satu ibadah dari jam-jam itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah fakta kenyataannya ketika Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 ini sebagai satu jawaban dari murid-murid yang sangat antusias untuk mengetahui bila manakah kedatangan Tuhan dan apa tanda-tanda. Nah, di minggu yang lalu saya berbicara mengenai tanda spesifik. Ternyata Tuhan kemudian memberikan satu tanda-tanda yang agak longgar lagi dari hal yang umum, agak spesifik, dan kemudian sangat spesifik tentang pohon ara. Dan sekarang Tuhan di akhir dari Matius 24 ini, Tuhan memberikan satu tanda yang umum lagi, yaitu ketidaksiapan mereka. Mereka makan, minum, mengawinkan adalah satu kegiatan kehidupan sehari-hari yang setiap hari pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dikatakan pada ayat yang ke 39 ini, dan mereka tidak tahu akan suatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. 50% berarti. 2 orang, 1 siap, 1 tidak. 1 siap, 1 memberikan acuh tak acuh. Dan kemudian dikatakan kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Tuhan mengulang kembali, menunjukkan betapa besarnya orang yang tidak percaya. 50%, saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, ini saudaraku, jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid yang bertanya apakah tanda-tandanya. Kalau kamu tahu tanda-tandanya, kamu akan bersiap-siap. Ya, tapi Tuhan Yesus ingin mengatakan satu keadaan yang supaya kita tetap, apakah sudah di ambang pintu, apakah itu baru permulaan. Tadi kan ada tanda-tanda yang dikatakan demikian, itu baru permulaan. Kemudian Tuhan Yesus katakan, sudah di ambang pintu, sudah dekat. Ya, jadi mengenai hal ini, bagi Tuhan Yesus, itu nggak penting itu. Yang terpenting adalah, tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak kamu duga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam golongan 50 orang yang siap sedia. Ya, bukan 50 orang yang kemudian mengalami ditinggal. Ya, ditinggal oleh Tuhan, tidak masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Saya sangat rindu pada kesempatan ini bahwa kedatangan Tuhan kita anggap ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kita anggap sudah dekat. Ya, entah itu baru permulaan, entah itu sudah di ambang pintu, entah itu tiba waktunya gitu ya. Kita anggap sebagai poin yang terakhir, sudah tiba pada waktunya. Jadi kita selalu siap sedia tanpa memedulikan tanda-tanda yang ada. Ya, tanpa memedulikan tanda-tanda yang ada, siap aja lah. Gitu ya. Itu yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kedatangan Tuhan itu suatu hal yang pasti. Tetapi apakah kita juga pasti siap sedia? Ada di tangan kita. Ya, siap sedialah. Karena kedatangan Tuhan itu pasti datang. Tuhan memberkati. Amin.